Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya dan sehat selalu. Hari ini kita mendapatkan kabar gembira ya bagi penor-penor seluruh Indonesia bahwa PI Network telah mainnet tertutup. Sekarang aktif ya mainnet tertutup. Dan telah memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet di mana blockchain mainnet di firewall untuk melarang konektivitas eksternal tetapi memungkinkan transfer peer to peer dan peer to up dalam jaringan tertutup. Mainnet dapat dilihat di PI Block Explorer. Dompet PI sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet Anda. Meskipun saldo semua orang di mainnet saat ini adalah 0, semakin banyak perintis yang lulus KYC, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Solusi KYC akan segera hadir untuk mulai memverifikasi identitas pionir dan validator identitas orientasi. Untuk pionir-pionir seluruh Indonesia, perhatikan bahwa jaringan PI tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding PI. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru PI Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal dan palsu. Setiap penjualan PI kepada perintis tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti PI. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. PI dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi seluler pihak Kortim ya. Selanjutnya, pihak yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi PI resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet PI Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim PI dengan cara lain adalah palsu. Di bagian bawah, bagian kiri sebelah atas itu kan ada titik 3 ya, pionir itu nanti kita klik aja di situ ada draft baru bagian pasokan dan penambangan PI dari white paper. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet, tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper ya, kawan-kawan ya, pionir baru yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Jadi di situ nanti dijelaskan ya bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet ya. Pihak Kortim juga akan menyimpan bab peta jalan yang dirilis sebelumnya di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum pihak Kortim memperbarui white paper resmi di situs web pihak Kortim saat Open Network dimulai. Hari ini pihak Kortim juga merilis pratinjau antarmuka penambangan baru bagi Anda untuk melihat simulasi mekanisme penambangan mainnet baru dalam pengaturan hipotetis dan untuk membantu Anda mengkalibrasi pengaturan penguncian Anda. Mekanisme penambangan baru belum akan berlaku sampai lebih banyak orang lulus KYC dan bermigrasi ke mainnet. Jadi mekanisme penambangan baru belum akan berlaku ya, sampai lebih banyak orang lulus KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebelum itu semua pionir dapat melanjutkan menambang pada mekanisme pra-mainnet seperti sebelumnya. Setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pionir yang telah bermigrasi ke mainnet ya. Mekanisme penambang mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan di layar beranda. Nanti mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku ya, diumumkan di layar beranda. Dan itu ya para pionir, bahwa ini tidak hoax ya. Ini adalah fase mainnet tertutup. Jadi kalau ada yang mengatakan ini hoax atau angan-angan belaka, itu biarkan saja, jangan dihiraukan ya. Yang penting kita lanjutkan, tetap menekan petirnya ya. Oke, setelah mainnet tertutup ini juga dikabarkan dalam waktu dekat ini akan dilakukan KYC ya. Mungkin dalam beberapa hari ini ke depan ya, atau di awal bulan Januari tahun 2002 itu akan dilakukan proses KYC. Jadi tetap semangat ya para pionir ya. Untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru dari saya, jangan lupa juga untuk menekan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, terima kasih.